puasa selalu ada hikmah. Balik lagi dengan guru kita Pak Otong ini yang luar biasa, Masya Allah. Koko juga dapat info bahwa beliau ini pernah sampai diundang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu Pak SBY, bahkan sampai ketemu juga dengan Pak Barack Obama, Presiden Amerika Serikat di saat itu ya. Gimana ceritanya Pak Otong? Saya cerita yang Barack Obama dulu ya. Oke, ternyata dari dua kisah ya. Oke, silakan. Saya mungkin dianggap penulis produktif, sehingga tim Istana itu kan berkepentingan menghadirkan orang-orang yang dianggap punya karya. Oke. Saya di sana hadir sebagai seorang penulis produktif, sebagai tamu. Cuma kebetulan tidak sempat salaman saja dengan Obama, tapi itu buat saya sebuah penghargaan dan pengakuan. Nah, kebetulan dari kegiatan menulis ini, guru-guru saya yakin di Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat, kebanyakan memakai buku yang saya tulis. Nah, karena itu atas usul guru-guru, saya terpilih menjadi juri tetap di pemilihan guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Wow, nah, Masya Allah. Karena saya terpilih menjadi juri tetap, saya diundang oleh Bapak SBY ke Istana saat sekitar tahun 2011 atau 2012. Istana Merdeka? Istana Merdeka. Saat itu upacara 17 Agustus ya. Iya. Ya, sebagai di sana sebagai juri berprestasi ya. La haula wala quwwata illa billah. Terus gimana Pak nurunin dari prestasinya Bapak itu kepada murid-murid? Ada program mungkin Pak yang disampaikan ke murid? Saya mengajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya. Saya ingin menularkan apa yang saya lakukan. Saya selalu mengajak pada mahasiswa untuk berkarya tulis. Jadi ada sekitar 108 artikel ditulis oleh mahasiswa dan lolos jurnal baik yang Sinta ataupun hanya ISSN. Itu saya bimbing dengan menggunakan pendekatan pendidikan terbaru yaitu deep learning. Saya mendampingi mereka, bahkan di semester sebelumnya tidak hanya itu, saya mempush mereka untuk membiasakan menyuarakan pendapat atau opini atau juga temuan lewat media massa. Di semester sebelumnya saya membimbing mahasiswa sekitar 90 anak dan berhasil menerbitkan artikel di media massa sebanyak 786 artikel 786. Dalam satu semester. Satu semester 6 bulan. Dan saya kepada mahasiswa itu tidak ada ujian tulisnya adalah mereka mempublish tulisan di media massa. Itu adalah ininya. Iya, karena hasilnya pun nggak cuma nilai aja yang dinilai sama dosen, kalau udah dipublish, dibaca oleh orang-orang, jadi manfaat, itu lebih nyata Pak ya. Betul. Masya Allah. Terus akhirnya Pak, ada nggak buku yang sampai dijadiin rujukan Pak oleh lembaga-lembaga lain? Jadi pakai buku bahasa Inggrisnya, jadi buku Bapak yang itu? Kalau saya telusuri perpustakaan hampir semua lembaga negara, baik itu BRIN atau Departemen Luar Negeri, hampir mereka semuanya menyimpan buku saya sebagai rujukan di perpustakaan mereka. Salah satunya buku ini. Dan ada lagi buku yang kalau di Departemen Luar Negeri yang selalu diwajibkan itu biasanya buku bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Masya Allah, karya Pak Otong juga. Keren banget Pak Otong. Pak Otong minta ini dong nasihat, lihat ke kamera, kepada semua orang yang mungkin pernah pengalaman atau ya punya takdir yang berat, tapi pengen bisa sukses juga, supaya mudah-mudahan termotivasi dengan buktinya sudah ada nih orang yang sanggup menempuh perjuangan tersebut sampai bisa berhasil dan jadi manfaat. Kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan oleh siapa, tapi kita bisa memilih nasib dan menentukan nasib diri kita sendiri. Manakala kita berjuang sangat keras, dengan kapasitas yang kita miliki, insya Allah hasil tidak akan bertentangan dengan usaha. Jalankan, Masya Allah. Pemirsa, kalau pengen ngambil kesimpulan, dulu pernah dapat nasihat dari guru, koreksi juga kalau salah. Beliau pernah bilang, adek keraslah sama dirimu sendiri.
Karena kalau keras sama diri sendiri, nanti dunia yang akan datang dengan lembut, bahkan bisa bertekuk lutut sujud di hadapan. Tapi kalau kamu lembek sama dirimu sendiri, yang lain juga nggak belajar, yang lain juga cuman main, yang lain juga bolos. Maka nanti dunia yang akan datang dengan keras menghantam kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya kelaparan, diremehin waktu reunian. Maka Masya Allah. Beliau udah menunjukkan ya Pak, kalau tadi saya tersentuh, diremehin, direndahkan itu sakit. Tapi juga itu keputusan kita, pengen ngeberhentiin itu dengan kita bungkam mereka dengan prestasi, atau kita biarin aja itu mengalir seperti begitu saja. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak, terakhir, yang paling dibanggakan bukunya, dan akhirnya atau paling direkomendasikan untuk dipelajari dari semua karya Bapak, yang mana Pak? Barangkali kalau ada. Bagi mereka, biasanya sekolah itu ada kelanjutan ya. Iya. Sekarang ada kebijakan baru bahwa masuk ke jenjang berikutnya harus pakai tes kompetensi akademik namanya TKA. Iya. Saya rekomendasikan bagi yang SD, SMP dan SMA, coba pelajari buku TKA yang kami tulis. Iya. Tes kompetensi akademik. Itu akan sangat membantu untuk melanjutkan studi. Masya Allah, pemirsa. Itu yang paling dibutuhkan, dan beliau juga sudah buatkan bukunya. Tinggal mau baca dan pelajari aja. Tinggal gimana caranya, kita ikhtiar maksimal, nanti sisanya pasti Allah yang tolong. Makasih banyak. Baik kok. Otong sukses selalu, saya juga minta doanya, mudah-mudahan juga Pak Otong sehat selalu, dan mudah-mudahan semua yang baca buku ini, semua buku-buku Bapak dari hampir 200 itu, jadi pahala jariah yang mengalir bagi Pak Otong. Insya Allah. Itulah episode kita kali ini, pemirsa. Kita akan ambil hikmah selanjutnya dengan narasumber yang juga luar biasa. Saksikan di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.